Oke, good morning pagi-pagi. Masih dengan saya di acara Teman Dekat. Hari ini banyak hal bisa terjadi. Dan hidup itu singkat dan ternyata banyak orang bisa melakukan apa saja yang terbaik menurut versinya. Nah, teman saya yang satu ini luar biasa. Saya kenal beliau sudah 10 tahun lalu di Cina. Jadi kita sempat latihan kungfu di sana bersama Bruce Lee. Kemudian saya kenal sama beliau di Cina. Beliau adalah calon senator kita. Yes. Hai, Kak Omang. Luar biasa, perkenalkan dumun Pak Komang, Bapak Komang Sira niki. Ya, sedahat suksma niki titiang ikomang mertajiwa. Ikomang Mertajiwa. Bapak Komang Mertajiwa ini teman baik saya dulu, kenal Pak ya, kita bertemunya di Cina. Di Cina di Singapura ya. No. Cina, Di Cina. Kita ketemunya di Cina, berkenalan di Cina, di Hong Kong, sorry. Oh iya di Hong Kong. Iya benar. Di Hong Kong kita ketemu di sana, akhirnya menjadi teman lama begitu. Dan saya lihat loh, kok Pak Komang sekarang memantapkan semangatnya, kemudian mencalonkan diri sebagai seorang senator. Dan saya yakin apa yang dilakukan beliau memang sudah menjadi target luar biasa untuk membangun Bali tentunya ya Pak Mang. Pak Mang, kalau boleh saya tahu, ini kita ngobrol santai aja Pak Mang biar nggak tegang begitu. Silakan dulu Pak. Ini oke. Adi cung. Ampura Pak Mang. Ini training hari on ini. Ampura Bang. Pak Mang, niki memang tiang beli memang enggak ada mereknya niki. Nggih, Pak Mang. Pak Mang sudah memantapkan diri sebagai calon senator. Wakil dari Bali yang jumlahnya 17, dipilih 4 orang nih Pak. Bagaimana mungkin persiapannya Pak Mang menuju ke arah itu Pak Mang? Siap, pertama-tama masuk semua jadi puja. Jadi foto-fotonya waktu di Hong Kong luar biasa. Dan tiang sudah pajang khusus di tembok-tembok spesial kita. Ya, jadi berlanjut kepersiapan ya, bagaimana mempersiapkan diri menjadi salah satu yang terbaik di senator. Nah tentunya satu yang pertama, kita harus betul-betul mendedikasikan diri untuk tegak lurus dan selalu menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Hadir menjadi bagian perjuangan mereka, karena perjuangan ini bukan hanya untuk kemenangan tiang, tapi perjuangan inilah untuk kemenangan kita bersama. Nah, ketika kita berani mengatakan ini adalah kemenangan kita bersama, ditentukan banyak sekali bukti-bukti nyata. Kan gitu? Betul sekali. Seringkali kita berbicara perjuangan bersama secara teori, tapi secara faktanya seringkali kita menghindar. Pada kesempatan, bagaimana sebenarnya sebuah perjuangan bersama itu bisa betul-betul dirasakan, direalisasikan, dan terus diperjuangkan. Wah, ini ya. Semoga implementasi dari tugas yang akan beliau implementasikan menjadi ruang untuk kita bisa berpikir lebih baik bahwasanya siapakah yang paling pantas menjadi senator. Pak Mang, ampun dikit yang potong sedikit kembali flashback. Saya kan tahu Pak Mang ini adalah seorang pengusaha ini kan, seorang pengusaha, dan kayaknya seluruh Bali tahu Pak Mang ini seorang pengusaha. Kenapa kemudian lari menjadi seorang senator Pak Mang? Ya pertama, mungkin kalau tiang katakan sejujurnya, sebagai seorang senator ini sebenarnya eksidennya. Kecelakaan kecil, bukan sebuah pilihan, tapi ketika kemudian dikembangkan kepada tujuan hidup yang sebenarnya, ya kita tidak boleh menghindar. Betul Pak Mang. Jadi mudah-mudahan ke depan seorang senator adalah memberikan sebuah fungsi tugas bagaimana kita mendedikasikan diri, mengembangkan potensi diri terkait pengabdian. Nah, bisnis niki kan, Puja. Kalau kita berbicara bisnis, mungkin kita hanya bisa melakukan sebuah pengabdian suci ke masyarakat hanya dengan 1 atau 2, bahkan maksimal 10. 10 kegiatan yang bisa kita dedikasikan. Ketika kita membawa gerakan politik, mudah-mudahan kita bisa mengawal bahkan 70, 80, sampai ratusan kegiatan-kegiatan positif untuk bermakna, bermanfaat ke masyarakat kita. Iya. Keren teman saya sederhana itu sebenarnya. Luar biasa nih Pak Mang. Pak Mang, ini kan ada 17 calon nih. 17 calon, tetapi yang dipilih cuman yang dibutuhkan Bali itu, yang dibutuhkan. Nanti akan ada 4 orang terpilih nih kan dari 17 orang nih ke. Nah,
mungkin perjalanan mereka itu juga sudah memiliki kontribusi yang cukup gitu sehingga mereka berani mencalonkan diri sebagai seorang senator. Nah, nanti Niki, kalau misalnya Pak Nyoman terpilih sebagai senator, langkah awal apa yang Pak Nyoman lakukan Niki? Gebrakan pertama sehingga Pak Nyoman dianggap pantas menjadi seorang senator, Pak Mang. Setelah terpilih apa sebelum? Setelah terpilih dong. Iya. Ini apa yang kita pikirkan bisa menjadi doa loh, Pak. Ini bisa menjadi kenyataan kan? Dan harus terus-menerus diucapkan. Karena ucapan adalah doa. Betul. Iya. Nah, yang pertama tentunya sebagai fungsi seorang senator, yang pertama kan menyerap aspirasi. Betul. Nah, ketika menyerap aspirasi ini menurut yang ini kembali menurut yang pribadi ya, karena setiap orang mungkin memiliki pendapat yang benar. Menyerap aspirasi bukan hanya melalui tim, tapi kita hadir langsung di tengah-tengah mereka, hadir langsung ke tengah-tengah masyarakat, menjadi bagian dari masalah mereka, sehingga aspirasi yang mereka sampaikan itu betul-betul masuk ke dalam hati kita, dan ketika semua sudah masuk ke hati, itu akan menjadi perjuangan suci, sehingga itulah yang namanya bakti ya. Kalau kita seringkali berbicara perjuangan ini adalah untuk mengembangkan potensi diri terkait pengabdian. Nah, pengabdian yang seperti apa yang harus kita lakukan? Kan ini penting. Jangan sampai berhenti pada teori pengabdian. Kita harus terus turun ke masyarakat, karena hanya dengan turun ada di tengah-tengah masyarakat kita bisa mendengarkan kata hati mereka. Nah, inilah yang perlu kita perjuangkan ke pusat, sehingga perjuangan ini betul-betul dirasakan langsung oleh mereka yang membutuhkan perjuangan. Jangan memperjuangkan yang belum mereka membutuhkan perjuangan. Ibarat nak dot teh jadi kopi bakat bang kan gitu. Kalau mereka bikin teh, pingin teh ya kita berusaha sadalkan teh itu sendiri. Gitu. Luar biasa sekali Pak Nyoman. Paman, terkait masalah apa yang sudah dilakukan, pasti sudah memberikan kita sedikit pengalaman yang berarti. Ya. Artinya begini. Karena untuk memperjuangkan ini kan itu tidak hanya uang Pak Mang. Yang tahu kalau misalnya kita harus nyalek, kalau kita nyalek atau mungkin apapun namanya, itu tidak hanya mental saja harus kuat, tetapi juga dana itu diperlukan banyak. Contohnya saja misalnya kita perlu baliho gitu, kita harus pasang. Kalau apalagi seorang senator itu kan memerlukan titik-titik yang sangat banyak di Bali, hampir seluruh Bali kan Pak Mang. Itu memerlukan dana yang cukup besar itu, memberikan dana cukup besar, kemudian tenaga yang juga lumayan besar. Ampura Niki. Misalnya semoga tidak terjadi ya. Misalnya mungkin kalau misalnya Pak Nyoman tidak terpilih, ini Pak Nyoman stres bisa bunuh-bunuhan apa enggak nih Pak Mang? Semoga enggak gitu. Artinya begini. Semoga Pak Nyoman bisa lolos menjadi senator dan kita bangga punya Pak Nyoman ini teman luar biasa. Dan seandainya mungkin tidak ada hal terjadi yang tidak kita inginkan. Apa yang Pak Nyoman harus lakukan ini? Ya kembali, yang sampaikan tadi, kemenangan politik adalah untuk mengemban sebuah amanah terkait pengabdian suci, kan gitu. Ketika kemenangan itu kita dapat, tentunya itu memiliki sebuah peran yang lebih besar. Dan ketika kekalahan terjadi, berarti kita belum punya kesempatan untuk mengabdikan diri. Sehingga orientasinya itu, kemenangan itu bukan sebuah kemasyurannya, bukan jabatannya, bukan materinya. Buang jauh-jauh itu. Jangan jabatannya, jangan materinya orientasi. Kemenangan inilah bakti. Kemenangan inilah pengabdian. Dimanapun kita bisa melakukan sebuah proses pengabdian kan. Kalau tidak menang, ya setungkara kita mengabdi lagi melalui potensi yang kita miliki saat ini. Ya kembali lagi sebagai seorang pebisnis. Oh berarti Pak Nyoman ketika mungkin kalah nanti saya ngambil, kamu jangan ngambil dong kan? Boleh. Ini sosok begini, artinya sosok begini dia akan mengembang tugasnya dengan baik, dengan cara beliau untuk bisa akhirnya menjadi senator yang luar biasa tanpa memikirkan finansial ya, karena mungkin secara finansial beliau sudah mapan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mengembang tugas dengan baik, kemudian mengeluarkan tenaganya untuk Bali yang lebih baik. Begitu Pak Nyoman kira-kira. Jadi ampura, jadi bukan tiang sudah cukup finansial ya. Boleh dikatakan saat ini tiang pun belum cukup mampu untuk itu. Oke. Tapi syukurnya dalam perjuangan ini kita sudah memiliki barisan-barisan sejiwa. Barisan-barisan sejiwa yang memiliki nurani,
hati yang betul-betul memiliki frekuensi yang sama untuk mendedikasikan diri untuk pengabdian yang lebih besar. Sehingga jujur dalam pergerakan Tiang menjadi calon DPD mungkin tidak lebih dari 150 juta ya. Karena baliho semua sudah sumbangan dari Semeton Sami. Dan Seluruh titik baliho yang terpasang di seluruh Bali, ribuan baliho, itu murni adalah bantuan Semeton Sarangsami. Itu murni karena mereka mencintai, menyayangi, dan betul-betul satu frekuensi bahwa perjuangan inilah perjuangan kita bersama. Bukan untuk kemenangan Tiang, tapi kemenangan kita bersama. Ini kalau orang misalnya temennya banyak begini ya, jadi semua ikut bantu, semua ikut support, luar biasa Niki. Dan perjalanan ini tidak hanya sampai di sini Pak Mang, mungkin Pak Mang harus terus berlanjut untuk bagaimana menciptakan sesuatu yang luar biasa sehingga masyarakat tahu apa yang Pak Iman lakukan ini merupakan titik ukur untuk bisa orang lain memikirkan bahwasanya Pak Mang sudah lakukan yang terbaik buat diri Pak Mang, kemudian juga orang lain bermanfaat juga orang lain sehingga lewat Pak Mang lah nanti mungkin Bali itu bisa menjadi lebih baik Pak Mang ya. Astungkara. Pak Mang, ampun nih. Iya. Ini kan 5 tahun Pak Mang ke depan itu Pak Mang akan menjadi senator kan Kendan. Kemudian akan bisa terpilih berikutnya Pak Mang. Kalau dari kaca Pak Mang nih, apa yang terjadi belakangan ini kan ada banyak yang lihat ada pembacokan beberapa hari yang lalu kan Kendan, ada pembunuhan tiba-tiba dengan pengeroyokan. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi di Bali ini sebenarnya Pak Mang? Kalau dari kaca Pak Mang nih. Wah, ini menarik ini. Jadi jujur, ketika kita mencintai Bali, tidak cukup hanya dengan melihat, menonton, dan mendengarkan ya. Betul. Kita yang mencintai Bali ini harus mendedikasikan diri, berperan secara langsung. Bagaimana sih bentuk cintanya terhadap Bali yang kita cintai ini? Nah, salah satunya Tiang jujur sudah hampir 1/4 abad ya, hampir 25 tahun mendedikasikan hidup ini untuk bergerak di organisasi-organisasi sosial. Jadi kalau berbicara tentang humanity, kemanusiaan sudah tidak belajar lagi, sudah senior lah di situ. Nah, terus menyikapi tentang apa yang terjadi terhadap pembacokan, terjadi kriminalisasi di banyak pihak yang terjadi. Itu mungkin, nah disinilah yang perlu kita. Makanya Tiang jujur di tagline Tiang sejiwa Angunggah Santi kan gitu. Betul. Angunggah Santi adalah sebuah harapan dari Tiang pribadi dan semua masyarakat Bali menginginkan hal yang sama. Bagaimana seandainya semua dari kita menciptakan kedamaian dimulai dari diri kita dulu. Ya, semua dari kita harus menciptakan kedamaian dari diri kita. Setelah menciptakan kedamaian itu, astungkara, kesejahteraan, kenyamanan, kemudian kebahagiaan, kesuksesan itu astungkara akan tercapai. Sehingga Tiang nggak mau muluk-muluk. Nah, sehingga ketika kita memiliki sebuah visi misi, mungkin semua calon DPD memiliki visi misi yang hebat. Betul. Tapi Tiang sederhana saja. Angunggah Santi. Nah, kebetulan Tiang menjadi sebuah sekjen ya, sebagai pengurus inti di sebuah organisasi yang selama ini dianggapan masyarakat cenderung dalam tanda kutip ada yang mengarah premanisme. Sehingga berbicara pembacokan, kriminal, ini Tiang sudah pelajari dari lama. Dan izinkan dalam kesempatan yang baik ini, kalau boleh Tiang mengusulkan pembacokan, kriminalisasi, kemudian pembunuhan, itu semua terjadi karena tidak adanya rasa cinta kasih di hati nurani manusia. Setuju saya itu. Ya. Sehingga Tiang perlu mengajak tokoh-tokoh masyarakat, aparat, kepolisian, jangan hanya mengandalkan hukum menjadi garda depan. Tidak hanya tugas polisi saja, betul? Ya, jadi bukan hanya tugas polisi, tapi banyak tugas tokoh-tokoh masyarakat untuk menyebarkan cinta kasih. Dimulai dari diri kita semua. Menbos sekonya ngana memiliki cinta kasih, cak orang menjaguran besing tega. Apalagi membunuh dan membacok. Betul ya. Sampai berani membacok itu kan berarti mereka sudah jauh ya. Teganya udah tinggi. Betul. Jadi ambisinya besar. Dan terkadang itu muncul karena sebuah jiwa korsa. Sebuah fanatisme. Karena Tiang besar di sebuah organisasi. Selama ini terjadi bentrok organisasi. Kenapa itu sampai terjadi? Itu karena seringkali jiwa korsa atau fanatisme yang berlebihan membuat kita menjadi loyalis yang kebablasan. Nah, ketika itu terjadi mereka hanya butuh tuntunan kok.
kami ini butuh pelukan, butuh cinta kasih, butuh dituntun, ya. Jangan terus dihukum dengan cara-cara yang seperti itu. Saya pikir tidak efektif, ya. Seperti mendidik anak kecil, mungkin hanya dicubit, mungkin ada yang menjadi sadar. Ada yang jauh lebih banyak ketika dia disayangi, dipeluk, dicintai, mereka bisa berubah jauh lebih cepat untuk menjadi orang-orang yang tumbuh berkembang, memiliki cinta kasih yang besar. Diawali dengan cinta kasih, Astungkara tidak ada kriminalisasi sebenarnya. Iya. Ini Pak Elvan ini. Oh, luar biasa, Pak Nyoman. Ada yang perlu disampaikan nggak nih Ki, buat teman-teman masyarakat Bali tentunya yang dalam hal ini kan baru beranjak dari kondisi yang terpuruk nih, maksudnya kita sudah pernah mengalami stuck selama 2 tahun karena COVID, kemudian sekarang baru beranjak bisa kebit-kebit Bali. Nah, harapannya nih sehingga masyarakat Bali tentunya sebagai barometernya pariwisata Indonesia menjadi ruang bangkitnya kembali pariwisata Indonesia, Pak Mang. Oke, saya sederhana saja. Boleh semua orang memiliki ide yang hebat, tapi tidak semua dari mereka mampu mengeksekusinya dengan cara yang hebat. Ya, jadi berdiin teori lebih baik banyak bekerja, banyak berjuang, sehingga apa yang menjadi teori-teori yang hebat ini kita eksekusi dengan cara yang hebat. 1, 2, atau 3 teori, lebih baik kita eksekusi 3 teori ini dengan hebat. Ketimbang mengambil ide 10, tidak ada yang dikritik. Iya. Keren ini, betul ya. Betul. Jadi apapun yang dilakukan, yang penting dilakukan ya Pak. Tidak cuma teori saja banyak. Keren. Oke Pak Nyoman, terima kasih. Beliau teman saya yang luar biasa. Ternyata cara pandangnya sangat intelektual. Kemudian berharap beliau menjadi salah satu senator yang kita banggakan di Bali, kemudian memajukan Bali dengan konsep yang dia punya. Ya, demikian acara teman dekat hari ini. Kemudian tetaplah berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik, teman-teman baik akan datang kepada kita. Betul Pak Mang? Astungkara. Betul Pak Mang? Rahayu, ampura dikit sudah minta waktunya beberapa menit. Kenapa saya perlu ngobrol? Karena saya ingin tahu apa sih sebenarnya yang ingin dilakukan Pak Nyoman gitu. Rahayu gimana Mang? Oke, sampai jumpa teman-teman. Salam Indonesia. Tetap menyambut. Pak Mang, semua lagi.